Kali ini saya akan bahas tentang simian menurut tetua orang Bali. Saya pernah dulu dibilangin sama kakek, hati-hati tangan yang garis simian. Jika memukul 10 kali lipat efeknya dibanding dengan garis tangan biasa. Kali ini saya bahas tentang keberuntungannya, usia rezekinya, kesehatannya, mistiknya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, simian adalah gabungan dari garis kepala dan garis hati yang menjadi satu, sehingga susah membedakan antara pikiran dan perasaannya. Garis ini juga disebut dengan garis monyet karena garis tangan monyet garisnya simian. Sehingga pemilik garis tangan seperti ini kadang-kadang tidak tetap pendirian, loncat-loncat ke sana dan kemari. Perlu sebuah bimbingan dari kecil bagi anak-anak yang di garis tangan seperti ini agar arah kehidupannya nantinya menuju yang lebih baik. Menurut orang Bali, biasanya tangan simian itu mereka berbakat penyembuh, pengobat, dan menyukai kebatinan, religius, dan gampang sekali belajar tentang berhubungan dengan gaib. Garis tangan simian itu seperti pedang bermata dua. Jika salah mengarahkan, salah pergaulan, dan bisa menjadi penjahat. Penjahat terkenal di dunia banyak sekali garisnya simian. Begitu juga seorang presiden atau orang-orang terkenal, orang-orang yang paling baik garisnya simian. Jadi itu antara jika miskin sekali, jika kaya bisa kaya sekali, jika baik bisa baik sekali, jika jahat bisa menjadi jahat. Bisa terkenal dalam kedua sisi. Artinya bisa menjadi terkenal orang baik, penolong, bisa terkenal menjadi orang jahat. Sifatnya pecemburu, cepat marah, cepat lekas marah, tetapi pemaaf, arti tidak menyimpan dendam. Masa kecil kemungkinan pemalu, agak kurang pede, percaya diri, dan biasanya menderita di waktu awal-awal kehidupan. Usia rezeki yang bagus adalah setelah mengalami beberapa percobaan, biasanya akan mengalami peningkatan rezeki kelihatan di usia di 36 ke atas, 37 sudah kelihatan dan 38 sudah maju. Wanita baiknya memiliki tangan simian hanya satu, jika di kedua tangan maka sangat keras sekali daripada pria. Intuisinya biasanya kuat, tajam, dan sering mengalami dejavu atau mengalami suatu kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Jika garis ini ada bolong di tengah-tengahnya, ada pulau, itu waspadailah kelemahan di bagian jantung, paru-paru, atau bagian dada. Jika memendam kesedihan terlalu lama, maka waspadai jantung. Gampang kena sakit emah dan bagian paru-paru, pernapasan. Suka memberikan penerangan dan pengetahuan kepada orang lain. Biasanya ingin sekali mengajarkan kepada orang lain apa yang sudah mereka ketahui. Bisa menjadi seorang guru atau pengajar meditasi atau penceramah tentang dunia kebatinan di kemudian hari, dan senang membaca, biasanya senang membaca ilmu-ilmu pengobatan maupun tentang religius, agama maupun ketuhanan. Biasanya di dalam melempar sebuah benda ke suatu objek sangat tepat sekali. Jadi ketepatan tangan ini untuk melempar satu benda ke objek tertentu. Tangan simian biasanya adalah keturunan kakek, nenek, atau bapak atau ibu yang memiliki tangan yang sama, diturunkan kepada anak-anaknya. Jika menjaga kesehatan dalam pola makan maupun kesehatan olahraga, jika kesehatannya baik, saat usia sudah 50, maka biasanya umurnya akan panjang. Jika pemilik tangan ini anak-anak yang dari kecil tidak diurus, diorientasi kesehatan ataupun karakternya, bisa menjadi kelainan sindrom atau kelainan di dalam pemahaman kehidupan, sehingga menjadi anak lain yang daripada yang lain, yang dikatakan sebagai sindrom. Tetapi jika diawasi atau diperhatikan dengan baik, diarahkan ke hal yang baik, maka akan menjadi anak yang terkenal,
maju, kaya, menjadi mendatangkan rezeki. Jika ada hanya di satu tangan simian, efeknya ya setengah. Jika ada di kedua tangan, efeknya full. Jika hanya ada di tangan kanan, kedepannya dia maju, power gaibnya tinggi. Jika hanya di tangan kiri, itu efeknya lebih lembut, efeknya kekerasan jiwanya tidak seperti di kedua tangan jika ada di kedua tangan. Biasanya suka berdebat, tapi di dalam berdebat tidak tahan menahan emosi. Tetapi jika pengetahuannya tinggi, maka bisa mengendalikan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, walaupun di dalam batin bergejolak. Mungkin tidak semua sama mengalami hal seperti itu yang memiliki tangan seperti ini, karena pengaruh dunia pendidikan, arahan dari orang tua maupun pergaulan. Biasanya jika pengetahuannya tinggi, kemudian pemilik garis tangan ini fleksibel, artinya walaupun keras, kaku, tetapi di dalam dunia pengetahuan dia fleksibel, akan menerima perubahan dan tidak mau terlalu ke tradisi. Memiliki pandangan yang universal, artinya tidak terdoktrin oleh salah satu saja sebuah ajaran. Intinya garis tangan seperti ini adalah garis tangan yang nantinya bisa terkenal, tapi bisa terkenal menjadi orang baik, bisa terkenal menjadi orang jahat. Itu tergantung situasi dan kondisi yang melatar belakangi. Dan bisa terkenal menjadi kaya, jadi pejabat, bisa menjadi pemimpin, bisa terkenal menjadi penjahat. Di dalam perkawinan, walaupun sering rentan terhadap percecokan, tetapi jarang berpisah. Walaupun ada beberapa, namun jarang sampai terpisah. Misalnya tangan seperti ini ada suka dipuji. Jika laki-laki, banyak sekali yang lambat di dalam punya keturunan, tetapi bisa punya anak. Kemungkinan lambat. Bagi perempuan ada dua sisi, bisa sangat cepat sekali dan kadang lambat juga. Jadi menurut pengalaman. Jadi intinya hobinya adalah spiritual, kebatinan, suka hal gaib, pengobatan, ada yang ke agama, ke religius. Dari sekian yang disukai bisa dijadikan sebagai sebuah sumber pekerjaan atau penghasilan. Jika senang pengobatan, dunia terapi, bisa menghasilkan uang dari sana. Jika senang membaca dan menjadi pintar, dia bisa menjadi guru, ada pemimpin, atau menjadi sebuah seorang pengajar meditasi atau yang lainnya. Cocok dunia pertanian, peternakan. Jika beruntung menemukan pasangan yang mengerti dan mau mengarahkan, maka akan menjadi maju dan bisa kaya. Karena pemilik tangan seperti ini kadang-kadang hidupnya santai, pemikirannya walaupun memikirkan masa depan, tetapi tidak pernah action untuk mencapai impiannya ke depan. Biasanya pemilik tangan seperti ini ada penghayal tingkat tinggi, imajinasinya tinggi, menghayal menjadi orang kaya, menghayal menjadi orang sakti, dan lain sebagainya. Walaupun tinggi imajinasi, tetapi tidak ada seni melukis. Jika beruntung pasangannya mengarahkan,
suami atau istri akan menjadi kaya. Tetapi jika dilepas, dibiarkan, hidupnya akan sangat santai, pikirannya juga santai, tidak pernah terbebani. Tetapi kehidupannya akan itu saja, tidak akan pernah maju.